Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu aku upload video baru. Nah, seperti judulnya, aku mau ngebahas gimana sih plus minusnya selama 12 tahun ini aku menjadi ibu rumah tangga. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ini aku lagi nyapu halaman belakang ya teman-teman. Jadi udah beberapa bulan ini kan musim kemarau ya. Jadi di Jogja itu udaranya panas banget kalau siang, tapi dingin di pagi hari. Biasanya kalau rumput di halaman belakang aku ini warnanya hijau, tapi karena udah lama nggak hujan, jadi berubah ya, udah kering banget. Dan debunya juga lumayan banyak. Kalau teman-teman lihat tadi ada si Oren ya nemenin aku nyapu. Jadi dia setia banget, padahal itu kucing tetangga loh teman-teman, bukan kucing aku. Cuman dia senang banget main di sini setiap pagi hari sampai siang. Jadi dia numpang bobok gitu loh di halaman belakang ini. Cuman kalau malam hari aku nggak tahu ya dia jalan-jalan kemana. Oke, jadi setelah 12 tahun memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang full gitu ya teman-teman, apalagi tanpa bantuan ART sama sekali, aku bisa bilang ada bagian dimana kita ngerasa capek banget, ada juga bagian kita ngerasa enak ya, maksudnya bisa tetap ada di rumah gitu, nemenin bener-bener perkembangan anak dari nol gitu. Tapi semua pasti ada plus minusnya. Sekarang kita mau bahas soal yang mana dulu nih, soal yang plusnya dulu aja yuk. Poin plus pertama menurut aku, jadi sebelumnya aku ini kan adalah wanita karir ya teman-teman. Tapi sebelum aku melahirkan, tepat sebulan sebelum aku melahirkan, aku itu memutuskan untuk resign. Jadi poin plus pertama dengan menjadi ibu rumah tangga full adalah aku bisa benar-benar membersamai anak aku dari dia lahir tanpa harus khawatir akan cuti melahirkan yang hanya 3 bulan itu loh teman-teman. Poin plus nomor 2 menurut aku ya teman-teman, ketika anak itu udah mulai agak besar gitu ya, paling enggak udah lepas ASI gitu selama 2 tahun, itu kita jadi punya waktu untuk lebih mengenal diri sendiri. Karena kalau kita sambil bekerja ya, kita kebayang dong ya betapa kita harus membagi waktu yang sangat mepet antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Tapi karena kita udah full jadi ibu rumah tangga gitu, jadi kita punya waktu untuk lebih mengenal diri sendiri. Kita bisa menyelami hobi yang selama ini mungkin udah kita tinggalin. Sebagai contoh ya teman-teman, mungkin kalau nggak jadi full time mother gitu, aku nggak mungkin bisa terjun ke dunia konten kreator, atau aku juga mungkin nggak bakalan rutin bisa berolahraga gitu ya teman-teman. Atau seperti hobiku yang lain, aku mulai belajar piano, aku mulai belajar menggambar, kayak gitu loh teman-teman. Kemudian poin plus nomor 3 menurut aku adalah kita punya kebebasan untuk beristirahat dengan lebih fleksibel. Karena kalau kita sebagai wanita pekerja atau wanita karir, nggak mungkin dong ya kita tiba-tiba bisa tidur siang seenak yang semau kita gitu. Sedangkan kalau kita jadi ibu rumah tangga, ketika anak tidur gitu, kalau kita lagi kelelahan banget, kita juga bisa ikut tidur. Jadi menurut aku waktu untuk beristirahat itu lebih fleksibel ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke poin kebalikannya nih, bukan poin minus juga sih sebenarnya, cuman lebih ke tantangannya selama menjadi ibu rumah tangga. Jadi yang pertama menurut aku adalah kita harus menguasai banyak hal sekaligus ya, karena tiba-tiba aja kita tuh udah jadi ibu-ibu gitu ya, udah ada anak, suami yang bener-bener itu adalah tanggung jawabnya kita gitu loh, harus kita urus selama di rumah. Jadi kalau yang sebelumnya itu nggak pernah masak misalnya, atau yang sebelumnya nggak pernah beberes rumah, itu pasti bakalan jadi hal yang mengejutkan. Apalagi kalau kita memutuskan untuk tidak pakai jasa ART ya teman-teman. Jadi semuanya harus kita handle sendiri. Kita benar-benar harus punya time management yang bagus supaya semua kerjaan itu beres hari itu gitu loh. Kemudian yang poin yang kedua adalah kita kadang-kadang ngerasa, apalagi yang sebelumnya udah pernah punya penghasilan sebagai wanita karir ya, kadang kita ngerasa aduh kangen nih punya penghasilan sendiri. Bukan berarti pendapatan dari suami nggak cukup gitu ya teman-teman, tapi kita ngerasa ada kayak kebanggaan sendiri gitu loh kalau kita masih bisa punya gaji bulanan dari pekerjaan kita.
Poin yang nomor 3 menurut aku adalah kadang-kadang kita terjebak dengan kejenuhan rutinitas harian. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kayaknya kegiatan rumah tangga itu lagi. Aku pernah ngalamin bener-bener parah ya, jenuh yang sangat jenuh. Tapi ternyata dengan kejenuhan itu malah membuat kita jadi berpikir kreatif. Mungkin kalau aku nggak merasa jenuh yang amat sangat, aku nggak bakalan mungkin bisa terjun ke dunia konten kreator kayak gini, teman-teman. Dan poin yang keempat atau yang terakhir menurut aku sebagai ibu rumah tangga itu tantangan paling besar adalah soal mengelola keuangan rumah tangga ya. Karena kuncinya menurut aku adalah di ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya boros, seberapa besar pun gaji dari suami itu nggak bakalan cukup ya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tantangan terbesar sebagai ibu rumah tangga itu adalah tentang mengelola keuangan keluarga. Bagaimana kita menyusun budget bulanan sehingga penghasilan Pak suami itu bisa dicukup-cukupin lah ya untuk kebutuhan sebulan. Jadi kalau ditanya capek nggak sih sebenarnya jadi ibu rumah tangga atau capek banget? Jawabannya itu berubah-ubah ya teman-teman. Kadang kita emang bener ada di posisi yang capek banget. Kadang ada yang ya capek, kadang ada juga yang kita agak santai nih gitu. Karena hal yang paling penting menurut aku ya yang harus dilakukan ibu rumah tangga itu adalah manajemen waktu. Jadi harus punya rutinitas harian dari pagi sampai malam itu apa-apa aja yang harus kita selesaikan. Karena kalau kita nggak punya manajemen waktu yang bagus ya, bakalan banyak hal yang keteteran atau nggak sempet kita kerjain yang akhirnya ujung-ujungnya bikin kita jadi stres. Tapi seperti yang aku sampaikan tadi, rutinitas juga rentan banget bikin kita jenuh. Jadi solusinya menurut aku adalah kita harus punya hobi ya teman-teman. Harus punya waktu untuk me time, untuk merecharge energi kita supaya full ya. Jadi ibarat kayak baterai HP, kadang-kadang kita ada di posisi yang baterainya udah low banget ya, udah hampir ngedrop. Nah gimana caranya supaya kita itu 100% lagi? Caranya adalah yang pertama ya jelas ya, kita harus cukup istirahat. Dan yang kedua kita harus punya hobi. Jadi kita harus punya kesenangan untuk diri kita sendiri. Dan salah satu yang paling penting tapi sering diabaikan ya teman-teman adalah mengenai olahraga. Jadi kegiatan rumah tangga kayak nyapu ngepel itu bukan olahraga sama sekali ya teman-teman. Kenapa aku bilang olahraga itu penting? Karena itu benar-benar bisa ngembaliin mood kita dan bisa ngebuat kita itu lebih mencintai diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita terjebak ya, kita terlalu ngurusin anak, ngurusin suami, sampai-sampai diri kita sendiri itu kita lupain. Padahal yang harus mencintai diri kita sendiri itu adalah ya kita gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Apa plus minus selama kalian menjadi full time mother atau full ibu rumah tangga gitu ya? Dan kira-kira apa aja nih yang udah kalian lakuin supaya kalian tetap happy menjalani profesi sebagai ibu rumah tangga? Coba share di kolom komentar ya. Seperti halnya video yang aku upload setiap minggunya ya teman-teman. Ini juga salah satu dari cara aku untuk bisa memberi semangat kepada sesama ibu-ibu gitu ya. Karena kadang-kadang kita perlu tontonan yang bisa membangkitkan semangat kita. Entah itu semangat bebersih, semangat untuk ngatur keuangan keluarga dan lain-lain. Ada beberapa komen juga di kolom komentar yang aku baca untuk aku manjangin durasi video. Bukannya aku nggak mau ya teman-teman, tapi aku memang suka bikin video itu yang singkat, padat, dan jelas kayak gini. Jadi durasinya hanya sekitar 10 atau 12 menit supaya kalian juga nontonnya nggak bosen dan nggak di skip-skip. Oke teman-teman semua, sekali lagi terima kasih ya buat kalian yang udah menyimak videonya hingga selesai. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Karena insya Allah setiap hari Minggu aku akan upload video baru. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!